Lucky people pecinta mainan. Di depan gue udah ada Transformers Soundwave dari film Bumblebee Studio Series 83. Dan ini seperti yang banyak udah request di kolom komen ya, terutama di Reels juga. Bang, review Transformers lagi dong. Oke. Gue akan review Transformers lagi. Tapi memang Transformers yang ini sih gue masih lihat gampang ya kayaknya berubah ini. Karena sebelum-sebelumnya gue pernah bikin review Transformers yang berubahnya susah. Ujung-ujungnya gue gak kasih lihat transformationnya, atau ya gue kena mental ya. Ngeditnya juga kena mental ya. Tapi ini kita akan kasih transformationnya. Dan karena memang ini kayaknya ya cuman berapa step? 29 step. Jadi oke lah, nanti gue akan kayak cuman cut aja ya. Dan ini dia untuk boxnya seperti ini, si Soundwave dari film Bumblebee Studio Series. Seperti ini gue suka banget sama box-box Studio Series sebenarnya, kayak keren gitu ya, kayak close gitu, terus kayak ada gambar ya, ada logo Transformers di sini, Transformers Generation. Terus ada dari film Bumblebee ya, Studio Series Soundwave 83. Jadi ini udah 83 figur Studio Series yang dikeluarkan ya sejauh ini ya. Dan yang ke-83 adalah si Soundwave ini. Dan kenapa gue suka dengan ini? Karena ini walaupun dari film, tapi dia tuh estetiknya masih estetik kartun yang jiwan ya. Jadi emang ini kayak kalau di jiwan kan jadi kayak kayak jukebox ya. Boombox, kayak boombox gitu loh yang bisa putar kaset. Tapi kalau ini bentuknya boombox kayak bisa putar kaset, tapi nggak tahu nih kalau kita dari belakangnya alternate mode-nya itu apa ini? Cybertron Falls, nggak jelas gitu ya. Sebenarnya mobil bukan, kayak kura-kura, nggak jelas itu ya kalau menurut gua. Cybertronia vehicle sekali ya. Dan sini big screen inspired scale detail backdrop, dan juga ini tadi namanya Cybertron Falls, jadi kita dapat backdropnya juga guys untuk di pose-posein. Dan ini 29 steps berubahnya, jadi ya nggak terlalu banyak dan cukup akurat dengan film ya. Kalau gue lihat dari pas jadi robotnya ini cukup mirip dengan di filmnya. Backdropnya juga included. Dari sini ada SNI-nya. Untuk harga sendiri ini di 500.000 gue belinya ya. Kalau misalkan mau beli, langsung klik link ada di bawah ya. Langsung bisa cek di situ tuh ya. Nama tokonya adalah Toys Graphy. Oke, ini dia gambar Soundwave-nya di sini. Ada logo Autobots. Kok mana logo Autobots sih? Ini kan dia Decepticons sih kan? Di sini Decepticons nih. Tapi di sini kenapa Autobots ya? Gue nggak tahu. Apa karena mesti nyetak lagi kalau mau logo Autobots? Tapi dia kan Decepticons ya. Mohon maaf nih. Kita bukanya dari atas ya, karena dari bawahnya seperti ini dilipet-lipet gitu. Jadi tidak bisa kita buka. Jadi kita pakai X-Acto knife, kita sikat aja si selotipnya ini, langsung kita keluarin figurnya, kita unboxing, kita lihat guys seperti apa. Nah, ini dia. Di belakangnya langsung dikasih backdrop seperti ini, guys. Jadi ini yang buat ngikat figurnya bisa kayak backdrop juga. Dan ini dapat kayak petunjuknya. Ini apa nih? Kayak kertas. Oke, nggak jelas. Dan di sini ada petunjuk buat cara berubahinnya. Ada step by step. Nanti kita akan lihat dari sini ya, gimana cara berubahinnya. Abis itu di sini juga ada backdrop yang tadi gue bilang, bisa kayak gini, bisa seperti ini tuh, guys. Mantap sekali. Nanti bisa taruh figurnya di sini. Dan ini backdropnya Cybertron ya. Jadi cara majangnya ya sebenarnya enaknya kayak gini sih. Kalau misalnya punya lemari lebih gede kayak gitu ya, jangan langsung figur antar figur, biasanya kan gitu. Tapi ya ini lumayan oke, dapat value lebih di boxnya. Sekali unboxing tidak bisa taruh lagi ke dalam boxnya karena dia cuma dikaretin gini doang guys. Dan ini yang gue takutin terjadi di Marvel Legends nanti ya. Katanya Marvel Legends nanti tuh bakal nggak ada plastik lagi. Jadi kayak bener-bener boxnya nanti, kalau ini masih ada plastiknya gitu tadi ya. Kalau nanti Marvel Legends katanya nggak akan ada plastik lagi di boxnya ya. Pasti dalamnya begini deh, nggak bisa taruh box deh. Ya oke, seperti ini kita dapat kayak pistolnya gitu, blasternya. Oh cukup mudah untuk dikeluarinnya, nggak pakai karet-karet. Habis itu sebelahnya juga ada pistolnya lagi, senjatanya lagi seperti ini, warna hitam. Habis itu kita dapat ini figur si Soundwave, lumayan berat sih ya, lumayan kayak solid gitu. Jadi bahan plastiknya oke. Nah, langsung kita potong-potong aja nih bagian karet-karetnya ini. Tas, loh. Au, kejepret guys. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ini ke baret, ke figurnya lu, pisau kalian lo. Kita potong lagi, kita potong lagi, kita potong lagi sebelah sini. Nah, ada lagi nggak? Oh, ada lagi di bagian dadanya. Dan ini dia, sudah terputus semua segala ikatan-ikatan. Dan ini figurnya menurut gua keren, solid, seret, dan nggak berasa murah sih. Menurut gua untuk gope harganya ini worth it ya. Kalau misalkan udah harganya hampir sejuta kayak dan ini masuknya sebenarnya harusnya Deluxe atau Voyager ya. Kayak Voyager deh ini masuknya. Karena Studio Series nggak tahu tuh, udah nggak ada lagi kayak kelas-kelas Voyager atau Leader atau apa. Pokoknya Studio Series aja gitu kan. Ada yang gede, tapi kayaknya Voyager sama Deluxe tuh sama gitu boxnya segede ini ya. Ya ini kayaknya cuma ada dua tipe. Kalau nggak yang gede atau yang seperti ini. Ini kayaknya Voyager class kalau gue lihat, bukan Deluxe class. Padahal dulu kalau zaman-zaman gue koleksi Transformers 2007 yaitu Good Old Days ya, itu masih ya segini. Yang namanya Deluxe class tuh segini. Voyager lebih gede lagi dikit.
sedikit. Ini sekarang jadi Voyager sekecil ini. Oke lah, tanpa kita berkeluh kesah lagi, langsung aja ya kita lihat detail figurnya seperti apa, dan juga bakal gue kasih transformation-nya seperti apa. Dan ini dia figur keren dari Soundwave film Bumblebee ya, Studio Series 83. Ini kalau lo lihat nih sih bener-bener resemblance dari filmnya berasa banget ini. Walaupun emang kayak kelihatan bantet ya sebenarnya, kayak kakinya kok gede-gede bulky, badannya lebar gitu. Tapi emang seperti inilah di filmnya menurut gua. Dan ini estetiknya masih estetik di kartunnya ya, kayak ada tempat kasetnya ini harusnya Ravage nih di sini nih. Dan figurnya ternyata terpisah guys. Gua kira bakal dapat Ravage-nya. Jadi ini bisa dibuka loh dadanya loh, kayak gini. Dan ternyata kosong guys, seperti hati lo pada. Ya jadi seperti ini loh ya, kosong gitu, harus bisa dimasukin Ravage. Bentuknya kayak kaset gitu, nanti masuk, dan itu nanti bisa berubah jadi anjing ya, kayak temen lu yang banyak berubah jadi anjing. Oke, jadi ini dia bentuknya. Menurut gue sih ini keren banget, solid, kayak nggak kopong, nggak kayak murahan, bener-bener kayak gitu ya. Memang ada versi yang third party-nya juga yang lebih gede, yang lebih detail, lebih mirip lagi pastinya. Cuman ya untuk Hasbro, untuk kayak gini lu untuk fun lah ya, bisa berubah juga dan lumayan mirip juga. Menurut gue ini salah satu yang boleh lu beli lah ya dengan harganya, apalagi lumayan oke gitu loh. Mirip-mirip Marvel Legends lah, tapi lu bisa dapat dua. Tapi ini gue juga sebenarnya nggak terlalu suka alternate mode ya, karena nggak jelas. Tapi nanti kan gue kasih lihat seperti apa. Nah ini dia, kita lihat dulu detail dari figurnya guys. Jadi ini dia detail kepalanya ya, bentuknya emang kepala Soundwave mirip kayak di kartun sih. Jadi dia matanya merah gitu, mulutnya juga ketutup ya, kayak ada mirip kayak logo Decepticons gini lah bentuk kepalanya. Dan ini rada-rada mirip Optimus Prime juga karena warna biru ya kan. Dan di sini juga emang ada pistol untuk di pundaknya. Dan ini disambungnya di belakangnya ini ya, ada packnya, jadi bisa dicopot juga. Nah kalau kita copot, kita lihat seperti ini lebih jelas ya. Dan ini menurut gue juga keren banget, untuk sculptnya mantep sekali. Dan ini bagian dadanya ada logo Decepticons seperti ini. Terus ada kayak garis kuningnya. Ini emang bener-bener kayak tempat kaset kayak di kartun. Nah ini kosong. Berarti gue harus beli terpisah nih, sayang sekali. Di bagian pinggang ini juga gue suka banget, kayak ada panah merah kiri kanan. Terus kayak berasa banget robotiknya gitu, kayak bener-bener berasa di film lah. Dan pundaknya juga sama. Di sini juga tangan walaupun putih aja tapi tetap ada kayak tekstur-tekstur gitu. Dan ini kalau misalnya di repaint dikit, dikasih hitam-hitam dikit nih bakal cakep banget nih. Oke, seperti ini. Di kakinya juga sama ya, ada abu-abu juga sedikit. Detailnya seperti ini untuk di betisnya, di ankle-nya, di kaki ya. Ada garis kuningnya juga nih tuh ya, seperti ini. Dan ini agak kopong-kopong dikit tapi ya, untuk detail figurnya sih ini menurut gua cakep banget. Terus kita lihat bagian belakangnya kayak gini, juga nggak terlalu backpack gitu ya, sama sekali nggak ada backpack malah. Kayak cuman ada ini doang, tongolan dikit, dan ada bulat-bulat pack, bisa buat taruh senjata tadi gue bilang ya. Ini buat kayak senjata yang di pundak gitu, ada artikulasinya ya, jadi bisa dinaikin, bisa diturunin dari pundak gitu. Dan seperti ini untuk belakangnya ada merah gitu sedikit. Dan ini menurut gue udah detailnya asik banget sih. Menurut gue untuk Hasbro ini sangat naik kelas sih ya menurut gue ya. Dari dulu sempat oke, sempat turun Hasbro ternyata. Walaupun memang secara size dia ya tetap Voyager class, ya tetap lebih kecil dari tahun 2007 ya. Menurut gue dia udah oke untuk figur seperti ini. Apalagi dengan dia bisa transform, ini artikulasinya juga lumayan mantep nih. Nah kita lihat lagi. Kepalanya bisa muter 360 derajat, naik ke atas juga bisa lo ya, dikit, ke bawah juga cuma segini. Habis itu tangannya bisa kayak gini, bisa muter 360 derajat, lumayan seret juga. Terus di bagian sikutnya ada swivel, dan sikutnya tapi cuma bisa segini guys ya, nggak sampai ya 90 derajat bisa sih, tapi kayak mesti segini deh, 90 derajat segini nih ya untuk di sikutnya. Habis itu pergelangan tangannya ini nggak bisa diputer ya, cuma bisa gini-gini doang. Iya nggak bisa diputer ini pergelangan tangan sama sekali. Habis itu bagian pinggang, nah ini yang gue suka nih, bagian roknya bisa dinaikin. Jadi kalau bisa pinggangnya mau diputer, bisa tuh guys, seperti ini. Dan juga kakinya kalau mau nendang segini juga bisa. Habis itu nendang ke belakang juga tuh, bisa hampir 90 derajat ke belakang malah. Dan pahanya bisa ya dibuka, bisa muter sih sebenarnya. Pahanya bisa 180 derajat seperti ini ya, jadi nggak muter, lumayan bisa kayak dibuka gitu kakinya. Terus dengkulnya segini doang, nggak nyampe 90 derajat, tapi udah lumayan oke menurut gua. Bisa deh. Oh double joint ternyata guys dengkulnya. Dan seperti ini bisa sampai belakang kayak gitu. Habis itu di ankle-nya bisa ke bawah kayak gini, ke atas bisa pivot juga, dan bisa muter 360 derajat. Wah ini sih menurut gue untuk mainan Transformers salah satu yang artikulasinya paling oke. Karena banyak kan biasanya main Transformers ya udah artikulasinya nggak terlalu gimana-gimana, cukup untuk dipajang berdiri. Cuman kalau ini bisa kita pose-posein sih. Dan sekarang ini ada satu lagi tuh ya, blasternya yang warna hitam. Detailnya sih juga lumayan, cuman catnya ya udah hitam aja sih, jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Cuman tuh udah oke tuh untuk detail-detailnya mantep sih. Nah pegangannya warna biru kayak gini, mungkin biar bisa nyaru. Dan kita sebelum pose-posein, dan kita mau lihat dulu transformationnya dia ke alternate mode-nya nih. Oke, jadi dia ini 29 step, gue akan tunjukin gimana berubahnya.
Dan ini dia alternate mode-nya. Ya ini menurut gue apa gitu ya. Ini bukan mobil juga. Kendaraan apa? Boombox juga bukan gitu kan. Kalau di kartunnya dia boombox kan. Ini ditaruh kayak gitu ya, kayak tank doang, kayak kepiting apa gimana gitu. Kayak ada capitannya gini gitu ya. Nggak jelas gitu. Ini sebenarnya vehicle-nya apa gitu. Alternate mode-nya cuman kayak gepengnya gitu apa Soundwave geprek atau gimana gitu kan. Nah di belakangnya juga gini. Bener-bener masih kelihatan kayak robotnya dilipat-lipat doang sebenarnya. Makanya kenapa gue lebih suka dia pas di versi robotnya. Karena bener-bener ya emang di film seperti itu gitu ya. Emang di film kan nggak dikasih lihat dia tuh alternate mode-nya seperti apa. Cuman ya mungkin dibikin seperti ini karena untuk mainannya ya, jadi mesti ada alternate mode-nya. Dan ya kayaknya kendaraan Cybertronian ya, kita anggap aja seperti itu. Mungkin dia bisa di darat, mungkin bisa terbang, hovering seperti ini ya, terserah dia deh ya. Pokoknya dia adalah makhluk Cybertronian dan Shin Soundwave seperti ini gitu loh. Oke, jadi seperti itu untuk review gua mengenai si Soundwave ini. Jadi dengan artikulasi dan aksesoris dia tadi, makanya kita akan pose-posein dia kayak gini. Oke, ini dia review dari Soundwave film Bumblebee. Gua sih jujur puas ya. Kenapa gua memang mau review ini? Karena gue salah satu figur dari film Bumblebee Studio Series yang lumayan oke. Dan tapi gue lihat dengan figur-figur lainnya yang film Bumblebee ya, banyak banget yang mirip dengan di filmnya. Jadi keren. Hasbro udah mulai keren ya. Mulai dari Marvel Legends di upgrade. Ini juga Transformers mulai oke. Karena bahaya bos, banyak third party yang ternyata bisa lebih mirip bikinnya. Tapi Hasbro dulu kan kayak kok nggak bisa mirip ya. Tapi ternyata third party banyak bisa mirip. Akhirnya Hasbro kayak udahlah kita bisa juga pasti. Ya seperti itu. Kalau misalkan suka dengan review mainan, jangan lupa untuk subscribe channel ini pastinya. Jangan kemana-mana ya, karena akan ada video baru terus tiap hari, bentuknya shorts lah atau long video ya. Kalau gitu, segitu aja. See you next video. Jangan lupa untuk follow gue di TikTok di @boym_leno, follow Instagram gue di @boymleno kalau mau dapat uang jajan ya. Kalau gitu segitu ya, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.